Hingga Rabu 18 Juni 2025, Israel dan Iran masih saling melancarkan serangan udara. Di balik itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin mengindikasikan secara serius untuk turun langsung dalam pertempuran tersebut. Meskipun Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon sejauh ini menyatakan bahwa posisi pasukan Amerika Serikat masih dalam posisi defensif, namun bukti bahwa Amerika Serikat pelan-pelan bergerak melawan Iran datang dari isyarat Trump pada Kamis 12 Juni. Saat itu, Trump mengisyaratkan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan nuklir dengan Iran sehari sebelum serangan Israel ke Teheran. Kemudian pada Senin 16 Juni, nada bicara Trump terkesan lebih mengancam. Ia meminta penduduk Teheran untuk segera mengungsi. Kemudian pada Selasa 17 Juni, Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kendali penuh dan total atas langit di atas Iran. Pernyataan tersebut bak mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan Trump juga mengklaim mengetahui lokasi pasti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meskipun mengaku tidak ingin menghabisi Khamenei dan tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil. Menutup pernyataannya, Trump juga mengatakan bahwa kesabaran mereka sudah menipis dan menyerukan menyerah tanpa syarat yang tampaknya ditujukan kepada Iran. G7 leaders are calling for de-escalation of Israel and Iran, but you are the key to unlocking that. That's right, and here I am. And here you are. Yeah. So can I ask you, sir, have you spoken to Prime Minister Netanyahu? When might you speak to him? I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened. Day 61, so I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one. Mr. President, Iran is accusing Netanyahu of attacking them to deliberately derail your nuclear plan. What do you say to that? Do you think that's... No. Look, Iran should have signed the deal. If it would help bring Iran to the negotiating table, would you guarantee that the U.S. would not get involved militarily? Well, I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. But I have to leave here. I have, this commitment. I have a lot of commitments. I have a commitment to a lot of countries, including the UK, where we just signed our deal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan Washington memiliki kemampuan untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Untuk itu, ia menuntut Teheran untuk menyerah tanpa syarat. Trump sesumbar mengatakan mengetahui keberadaan Khamenei dan menyebutnya sebagai sasaran empuk. Komentar Trump muncul setelah ia mendesak 9,5 juta penduduk Teheran untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Ia juga mempersingkat partisipasinya dalam pertemuan puncak G7 untuk kembali ke Washington demi membahas konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ancaman Trump yang sesumbar bisa membunuh Khamenei muncul setelah Trump menggembar-gemborkan kendali penuh atas langit di atas Teheran, ibu kota Iran. Namun dalam awal-awal eskalasi antara Iran dan Israel, Trump menolak rencana Tel Aviv untuk membunuh Khamenei. Trump saat kembali ke Washington mengungkapkan rasa frustasinya terhadap para pemimpin Iran karena gagal mencapai kesepakatan. Sementara Iran bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Badan Intelijen Amerika Serikat juga telah menilai bahwa Teheran tidak secara aktif mengejar bom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.